Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kali ini Umbul Polisi mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Oke, jumpa lagi dengan Umbul Polisi Channel. Kali ini kita akan mereaction sebuah video di mana beritanya itu tentang Wiwi minta maaf karena videonya buat kegaduhan. Siapa sih Wiwi itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan saja di video berikut ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini silakan like, comment, subscribe, and share, dan loncengnya diaktifkan untuk notifikasi dari video-video reaction saya. Oke, kita langsung saja guys. Yes, Nah, akhirnya iklan menyumbang dulu berhasil guys. lagi nih. Biasa ya, kan. Nih lihat. Oke. Kualitasnya kita bisa Anda dulu. kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, dan di segmen ini tentunya kami akan menghadirkan kabar-kabar viral untuk pemirsa di rumah. Kabar pertama ini ada di tengah bencana banjir Kota Bekasi, Jawa Barat. Kabar tidak sedap datang dari Wali Kota Bekasi. Video sang istri yang menginap di hotel gara-gara rumah Wali Kota Tri Adianto kebanjiran menuai kritik tajam dari warganet. Wali Kota pemirsa dianggap tidak berempati. Oh, dianggap tidak berempati. Ya iyalah, malah nginepnya di hotel. Oke ya, kita lanjut dulu guys. Para korban banjir yang saat itu banyak yang belum terevakuasi dan membutuhkan banyak pertolongan. Oke. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Oh. Bu, tinggal ya? Oh, iya. Jadi lagi-lagi guys, seorang public figure ya. Apa sih namanya kalau kayak gitu? Kalau istri pejabat ya, apa namanya ini? Istri wali kota Bekasi lah ya pokoknya lah ya. Lagi-lagi medsos ini adalah apa ya? Jejak digital ya guys. Dan kenapa kok Undang-Undang ITE itu sangat disarankan untuk diterapkan? Kenapa? Karena seperti ini nih. Jadi kalau misalnya ada kejadian atau ada apa, kalau misalnya nggak izin dengan yang direkam seperti video orang atau siapa gitu, ya sebenarnya kena pelanggaran sih. Tapi kalau nggak digituin, nggak ada jejak digital juga. Jadi ya serba bingung ya guys ya. Kayak kita ini sebagai orang awam tahunya ya berita gitu. Jadi kalau misalnya ini terkait dengan istri wali kota. Lalu kalau misalnya kita tiba-tiba di jalan merekod seseorang, kemudian orang tersebut tidak terima misalnya, itu kira-kira bagaimana? Makanya kita ketika akan membuat konten atau membuat video ya harus bijak ya guys, ya nggak basing-basing. Karena makanya undang-undang ITE ini gimana ya menurut kalian ya? Karena saya juga bingung sih. Tapi kalau misalnya nggak digituin, kita nggak punya konten. Tapi konten ya seperti ini ya, saya juga mereaction sebuah berita sih sebenarnya. Saya juga nggak punya bahan untuk konten, ya akhirnya mereaction. Tapi mereaction ini juga kan saya bukan meneruskan, tapi bukan mengcopy paste ya. Tapi ada kejadian di mana di berita ya saya reaction gitu. Ya pokoknya kita lanjut aja deh. Tadi ngomong apa sih? Ya, nih. Kalau saya lihat dari ininya sih ada TikTok ya nih, ini ada TikToknya rakyatbekasi.com. Tapi ibu ini sadar kayaknya guys ya, kalau di record ya guys. Ya nanti aja aku naruh biar itu misalnya Dina ada rawan ada Yogi. Ini saya dari Kecilan ya, aku udah dapet jadi naruh jadi saya dapat informasi terbaru dari videonya. Apa? Ya udah nanti Dina aja.
Ini kelanjutannya tapi kita nggak tahu ya video seperti Iya, apa ibu ya. wali kota kita rumahnya kebanjiran, jadi nginepnya di Oh wali iya. kota. Waduh. Fungsi tuh. Semoga sehat selalu ya, sampai. Di Video hotel. yang memperlihatkan istri wali kota Bekasi, Wiwi Hargono, menginap di sebuah hotel kawasan Bekasi Selatan meledak dan menjadi viral di tengah keresahan korban banjir kota Bekasi. Ada nggak sih komen-komennya di sini ya? Warganet khususnya korban banjir Bekasi menganggap video itu memperlihatkan hal yang tak pantas dilakukan keluarga seorang wali kota di saat warga kota Bekasi sedang kesusahan. Ya, Meski berdalih Allah. mengungsi ke hotel karena rumah wali kota Bekasi kebanjiran, alasan tersebut tetap membuat warga berang. Warga kesal karena saat itu banyak korban banjir Bekasi yang belum terevakuasi hingga harus menahan lapar 24 jam gara-gara bantuan belum sampai kepada mereka. Ya Allah, setinggi itu guys. Hal ini pun Banjirnya. menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Nah, Menurut Deddy, pejabat daerah dan keluarganya yang sedang tertimpa musibah skala massal seharusnya ikut merasakan apa yang dirasakan warga. ya betul. Pejabat dimanapun berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Akan ada sanksi mungkin Pak dari Ya sanksi nggak ada. Sanksinya apa? Kan itu wali kota, itu kan kewenangan SK-nya dari SK Mendagri. Tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan Gitu. berupa teguran, ya kan? Oke. Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri wali kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Termasuk istrinya juga harus melayani masyarakat, apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK. Oh iya. Ketua tim penggerak PKK harus menjadi garda terdepan menyelesaikan berbagai problem sosial masyarakat, dari mulai kekurangan gizi sampai kebanjiran. Wiwi Hargono lalu memberikan klarifikasi mengenai kejadian tersebut. Oke. Menurutnya, kita ia lihat terpaksa ya. menginap di hotel karena seharian penuh melayani korban banjir dan ikut memantau perkembangan bencana. Ya kan. Pada hari itu malam masih pulang jam 2 karena habis meninjau di wilayah. Kemudian saya bersama masih sahur ya 3:30 dan masih memantau lokasi. Ternyata memang sudah semakin tinggi. Maka saya dengan masih meminta saya untuk segera mengevakuasi diri. Karena apa? Saya tidak boleh terjebak di dalam hubungan air sehingga saya tidak bisa turun membantu masyarakat. Dan saya hanya membawa pakaian yang melekat di saya, gitu ya. Hanya beberapa ini saya bawa termasuk masri gitu. Baru kebetulan memang ada di mobil baju-baju kerja, jadi alhamdulillah lah masih ada yang bisa terselamatkan gitu ya. Satu itu seharian kemarin saya mencari lokasi untuk menjadikan posko kami menerima bantuan karena saya meminta pada teman-teman saya untuk bantu karena saya nggak mungkin bergerak sendiri. Alhamdulillah mereka bertanya di mana lokasinya gitu. Dan pada saat dini hari saya tidak mungkin mengganggu pihak-pihak warga, maka saya masuklah ke hotel dalam artian supaya saya sehat dan saya bisa juga berpikir dengan baik. Wiwi lalu meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan gara-gara ia menginap di hotel saat sebagian besar warga kota Bekasi sedang kebanjiran. Ia mengatakan perekam video di hotel itu adalah seorang perempuan yang ikut memberikan dan hendak menyalurkan bantuan untuk korban banjir Bekasi. Tetapi mungkin karena lama kami tidak pernah bertemu dan bahagianya Bu Harti bertemu dengan saya, begitu juga saya bertemu dengan Bu Harti, sehingga ada hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip sebagian orang tidak menghendaki, dan saya mohon maaf karena memang di luar batas kemampuan saya tidak bisa menolak orang lain yang ingin berfoto ataupun merekam setiap kegiatan-kegiatan yang ada saya, sehingga terjadilah hal-hal yang dinarasikan dalam tanda kutip. Hotel tempat Wiwi menginap adalah sebuah hotel bintang 4 yang terletak di jantung kota Bekasi. Karenanya hotel tersebut berada dekat dengan sejumlah titik banjir kota Bekasi yang menggenang sejak Selasa. Tarif menginap di hotel itu dipatok mulai sekitar Rp600.000 per malam di luar pajak. Tim TV One mengabarkan.
Oke, jadi istri dari Wali Kota Bekasi sudah memberikan klarifikasi ya guys ya. Jadi seperti itu informasinya, bahwasannya beliau juga karena mengungsinya ya mungkin ya benar sih untuk menjaga tetap kondisi badan Ibu Wiwi ini. Oke, jadi udah jelas ya guys. Jadi mudah-mudahan reaction ini dapat